Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif. Jadi mutiara tetap mutiara. Kebenaran itu dari manapun datangnya wajib diterima. Kenapa ini saya katakan? Karena saya pernah di WA oleh pengurus masjid menanyakan suatu masalah. Waktu itu karena belum terlalu dikenal orang, sempat nulis SMS lebih panjang. Saya jawab detail dengan dalil. Satu Al-Quran, sekian ayat-ayat ini, hadis, sekian hadisnya, perkataan ulama, dan seterusnya. Saya jawab detail. Intinya, barangnya boleh. Nah, itulah intinya. Disampaikan oleh pengurus itu ke yang bertanya. Yang bertanya, nanya lagi. Ini yang jawab siapa? Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, tamat Madinah. Dia tidak pernah kenal Dasman Yahya, tidak pernah ngaji kayaknya di masjid saya katanya. Tidak pernah ngaji masjid ini. Kalau gitu saya tidak bisa menerima jawabannya. Jadi Al-Quran dan hadis, perkataan as-salaf, jadi tidak berharga sebab yang ditanya tidak dikenal. Jelas. Akhirnya dia tidak puas dengan jawaban itu. Lalu menurut pengurus mengatakan, lalu ke Ustaz mana saya harus tanyakan? Tanya ke Ustaz Sianu. Nah, dia tidak berani pula langsung itu. Tanya Ustaz Sianu, dijawab pendek dan isinya sama. Tidak lengkap dalilnya, tapi sama hukumnya. Baru Ustaz. Nah, ini baru Ustaz. Nah, ini kan ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Menolak kebenaran yang datang jelas seterang-terangnya karena melihat orang yang mengatakannya, ketahuilah ini manhaj yang keliru. Sebab mutiara tetap mutiara. Mana dalil? Itu tadi. Itu menurut tafsiran Ustadz saja. Kita tutuplah ini dulu. Ya kan tafsiran saya, kan antum biasa nuduh saya, itu kan menurut Ustadz, menurut saya kan tidak. Misalnya Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari menugaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat, karena dulu kan tidak ada gudangnya, ditumpuk dekat masjid. Satu malam ada yang mengendap-endap. Kalau ngendap-ngendap ngapain dia? Ya nak nyuri. Bahasa hasawat. Lalu dia ciduk itu apa? Dia ambil beberapa genggam, disalin ke tempat yang dia bawa, gandum-gandum dari zakat tadi. Nengok dia ngendap-ngendap, tentu curiga Abu Hurairah. Ngendap-ngendap pula Abu Hurairah, nangkap dia, tertangkap. Kamu mencuri. Maaf Tuhan, katanya, maaf Tuhan. Nah, itu lebih kurang kan. Saya tidak sengaja mencuri. Masa mencuri tidak sengaja? Artinya anak saya lapar, istri saya tidak makan. Ya, karena diancam oleh Abu Hurairah, dilaporkan ke Rasul. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dilepas oleh Abu Hurairah, dimaafkan. Karena dia miskin. Orang miskin kan boleh terima zakat. Nyuri zakat yang tidak boleh. Nah, sekarang Abu Hurairah kan penanggung jawabnya, maka dia biarkan, bawalah, karena memang dia bilang tidak makan. Berarti kan boleh. Tinggal kalaupun salah nanti tinggal lapor ke Rasulullah. Memang dilapornya. Rasulullah, tadi malam ada yang tertangkap oleh saya mencuri. Cuman dia bilang anak dan istrinya tidak makan, lapar katanya. Orang fakir. Lalu saya biarkan dia bawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti malam datang lagi dia. Nabi rupanya sudah dapat beritanya. Sudah dapat wahyu. Nabi tidak tahu yang gaib, tapi karena ini dapat wahyu tentu tahu kan, diberitahu. Pokoknya kamu jaga-jaga aja, nanti malam dia datang lagi itu. Betul. Tengah-tengah malam, orang dah tidur lelap semua, belum bangun tahajud. Datang lagi gendap-gendap. Abu Hurairah kan dah siap kan? Wah, tertangkap. Kamu lagi. Mohon maaf. Yang kemarin tidak cukup. Iya, karena cepat ketangkap jadi dikit dapatnya kan. Jadi subhanallah. Nanti saya la arfa'annaka ila Rasulillah. Saya akan angkat kasusnya ke Rasulullah. Tolong mohon sekali ini jangan.
Akhirnya dilepas lagi sama Abu Hurairah. Besok pagi lapor lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, besok dia datang lagi. Subhanallah, betul datang lagi. Akhirnya ketangkap lagi sama Abu Hurairah. Lalu dia bilang, mau ndak Tuan melepas saya, tapi saya ajarkan suatu doa. Nabi kan belum ajarkan, belum tahu beritahu Abu Hurairah siapa orangnya ini kan. Yang jelas dia akan datang lagi. Abu Hurairah ikut aja instruksi Nabi alaihissalam. Nanti dia datang lagi tuh. Nah, Abu Hurairah berjaga-jaga. Lalu apa itu? Jangan Anda datang ke tempat tidur kecuali membaca ayat kursi. Ayat kursi. Abu Hurairah pastilah paham ayat kursi. Nah, akhirnya Abu Hurairah melepas. Dan apa hikmahnya? Nanti Anda tak akan didatangi syaitan selamanya. Kalau baca ayat kursi menjelang tidur, tidak akan didatangi syaitan. Subhanallah. Nah, paginya dilaporkan lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu sekali ini benar walaupun pendusta besar. Berarti mutiara tetap mutiara. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.